Kalau jualnya sudah mepet di hari Idul Kurban atau di Idul Adha, biasanya pedagang tidak membayar kontan alias dihutang. Nah, ini simalakama bagi para peternak. Apalagi kalau kurang akrab dengan pedagangnya atau tidak paham rumahnya, bisa-bisa kambing dibawa kabur dan tidak dibayar. Maka teman-teman harus hati-hati dengan sistem ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang melakukan penggemukan kambing kurbanan, simak video ini sampai selesai. Saya akan jelaskan bagaimana cara menjual kambing kurban agar tidak tertipu atau terhutang oleh para pedagang nakal. Oke teman-teman, simak videonya. Buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Oke teman-teman, biasanya kalau penggemukan kambing jantan persiapan untuk kurbanan, apabila sudah mendekati 1 bulan dari Idul Adha atau H-20, H-15, itu kita kalau terlambat sedikit jualnya, maka kita akan mengalami kerugian. Yang pertama, kambing kita tidak laku dijual ya, karena para pedagang sudah full stok semua, sudah penuh kebutuhannya. Yang kedua, pasar sudah mulai sepi karena banjir dari para pedagang-pedagang yang ditimbun bawa ke pasar. Yang ketiga adalah yang paling menyakitkan, para pedagang akan datang ke kita, ke peternak-peternak besar penggemukan dengan akad yang berbeda. Jadi buat kalian silakan ikuti tip berikut ini. Cara yang pertama adalah dengan cara membawa atau menjual ke pasar kambing-kambing kita mulai dari H-30 Idul Adha atau Idul Adha kurang 30 hari sampai 15 hari. Ini kita sudah mulai menjual satu persatu 5 atau 10 ekor setiap pasaran bawa ke pasar. Itu yang pertama. Kenapa harus dibawa ke pasar? Karena saat masih jauh waktunya dibawa ke pasar, itu biasanya harga masih bagus. Bos-bos yang dari luar pulau biasanya datang untuk mencari bakalan atau bibitan kurban. Itu yang pertama. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki populasi banyak, silahkan hubungi para jemaah-jemaah pengajian, jemaah-jemaah yasinan di tempat teman-teman yang ingin membutuhkan kambing kurban. Itu yang kedua. Biasanya para panitia penyelenggara kurban itu ada yang namanya info-info tentang kebutuhan kurban. Kalau masih jauh jaraknya, kita masih sempat untuk membawa ke mereka teman-teman, atau kita menjual ke mereka. Itu yang kedua. Kemudian teman-teman, tips yang ketiga adalah dengan cara teman-teman mencari bakul atau teman-teman mencari pedagang yang besar yang bisa dinego, dibayar hari ini tapi ngambilnya besok saat sudah mulai pemuatan, dibutuhkan penyeberangan atau dibawa ke lokasi. Itu biasanya kita kalah di waktu untuk pemberian pakan saja, tapi kita menang di harga, kita sudah dapat harga. Nah teman-teman, kalau 3 tips ini teman-teman tidak bisa menjalankan, maka yang akan terjadi adalah kerugian. Di antaranya adalah akan datang kepada kita para bakul atau pembeli atau si bos ya, bos-bos kambing akan datang kepada kita dengan menyudutkan, dengan dalih bahwa dia berani dengan cara dihutang ya. Kenapa? Karena ini trik para pedagang. Dengan cara seperti ini mereka dapat dagangan, kemudian tidak membutuhkan modal. Nah ini yang sering digunakan oleh para pedagang-pedagang. Nah itu dia.
Jadi buat teman-teman, kenapa mereka berani begini? Karena mereka sudah mengukur kita sebagai peternak. Yang pertama, kalau tidak diberikan ke mereka para pedagang ini, maka kambing kita tidak akan bisa dipanen, tidak akan terpanen. Dan kalau sampai tidak dipanen, maka kita akan rugi pakan, rugi waktu, rugi tenaga. Maka kita berkesempatan untuk menjualnya tahun depan atau habis lebaran haji, gitu teman-teman. Sedari itu kita sebagai peternak harus pandai-pandai cara menjual, itu guys ya. Dan yang paling penting adalah saat kita disudutkan dengan keadaan dan waktu oleh pedagang agar bisa diambil dengan cara mereka, agar bisa dibeli cara mereka, yaitu dengan cara dibawa dahulu, dibayar nanti apabila sudah kambingnya terjual. Yang paling penting adalah kita harus mengetahui siapa penjual tersebut, di mana rumahnya, apakah ini amanah, apakah dia tidak amanah. Nah, ini yang paling penting. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah apabila populasi yang dibawa oleh teman-teman itu melebihi 50 ekor, satu yang harus dilihat, ada anggunan atau tidak, atau ada borek atau tidak. Kalau suatu saat belenjani atau menyepelekan atau apa ya, dengan bahasa-bahasa lain lah gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita jaga-jaga, kalau suatu hal akan terjadi kita sudah tinggal tarik anggunannya. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita tidak pandai seperti ini, maka yang akan terjadi adalah kambing dibawa oleh pedagang karena kita takut tidak laku. Nah, maka dibawa saja, tidak dibayar, dihutang. Bayarnya biasanya H+5 atau H+10, itu kalau tepat ya. Biasanya ya 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun baru dibayar. Itu kalau tetangga. Nah, kalau orang nggak dikenal biasanya langsung bablas, kabur, minggat. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita sebagai peternak penggemukan, kita harus pandai. Jangan mengandalkan pedagang yang datang ke kita. Kita harus lebih gesit lagi menjual, cari di mana pasaran yang bisa mengeluarkan. Setidaknya carilah pedagang yang akrab, yang kenal dengan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.